Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua, bab statistika. Nah, di mana fokus materi kita adalah ukuran pemusatan data dan ukuran letak data, khusus untuk data tunggal. Jadi data itu nanti ada dua. Yang pertama data tunggal, yang kedua adalah data berkelompok. Nah, di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara mencari rata-rata, median, kemudian modus ya. Selanjutnya kalian diajarkan bagaimana cara mencari kuartil 1, 2, dan 3. Nah, di Edmodo sudah Pak siapkan semua materinya beserta contoh soal dan latihan soal. Nah, video kali ini seperti biasa dibuat untuk memudahkan kalian mengerjakan soal-soal latihan yang Pak berikan, dengan tujuan agar kalian dapat memahami soal latihan itu dengan baik, kemudian mengerjakannya dengan benar ya. Selanjutnya saksikan pembahasan latihan-latihan soal yang berikut ini. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. Soalnya, tenaga kerja perusahaan Ledepal dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok karyawan dan kelompok manajer. Jumlah karyawan adalah 800 orang dan jumlah manajer adalah 180 orang. Jika rata-rata gaji manajer besarnya 4.500.000 dan rata-rata gaji karyawan besarnya 1.500.000, berapakah rata-rata gaji tenaga kerja di perusahaan Tonika, di perusahaan Ledepal ya? Oke, ini salah aja ketik ya. Jadi kita akan mencari rata-rata gabungan. Jadi jumlah gaji dari karyawan ditambah jumlah gaji dari manajer kita bagi dengan jumlah seluruh mereka. Jadi di sini saya buat NK jumlah karyawan dia 800, kemudian rata-rata gaji karyawannya 1.500.000, NM jumlah manajernya 180, rata-rata gaji manajer XM itu 4.500.000, dan ditanya adalah X bar gabungan. Jadi kita tulis rumus dari X bar gabungan, kita gabungkan saja NK dikali X bar K ditambah NM dikali X bar M dibagi ya, dia membagi adalah NK ditambah NM. Nah, ini rumusnya, rumus dari X bar gabungan. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. NK itu 800 dikali 1.500 ditambah NM 180 dikali 4.500 dibagi 800 ditambah 180. Nah, di sini angkanya lumayan besar ya. Sudah Bapak hitung tadi, 800 dikali 1.500 itu adalah 1,2 miliar atau 1.200 juta. Nah, kemudian 180 dikali 4.500 itu adalah 810 juta ya. 810 juta. Nah, dibagi dengan 800 tambah 180 adalah 980 ya. Ya udah, tinggal kita jumlahkan. Yang ini jumlahnya adalah 2 miliar 10 juta. 2 miliar 10 juta. Oke, dibagi, masih kelihatan ya, dibagi dengan 980. Nah, hasilnya itu adalah 2.051.020 rupiah, 41 ya. Jadi inilah hasilnya. Nah, rata-ratanya adalah 2.051.020,40
rupiah. Jadi rumusnya nanti kalian gunakan X bar gabungan atau rata-rata gabungan ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita masuk contoh latihan nomor 2. Rata-rata nilai ujian matematika dari 15 siswa adalah 63. Jika nilai ujian Joko yang ikut susulan ditambahkan, rata-ratanya menjadi 62. Tentukan nilai ujian yang diperoleh Joko. Jadi di sini Pak misalkan N1 jumlah orang yang pertama itu adalah 15. Rata-rata yang pertama adalah 63. Masuk si Joko, maka N2-nya orangnya akan bertambah jadi 16. Rata-ratanya turun menjadi 62. Berapakah nilai Joko? Yang ditanya nilai Joko. Pak buat X Joko seperti ini. Berapakah nilai Joko? Oke, jadi kita jawab. Untuk jawab nilai Joko, berapakah nilai Joko? Kita pakai rumus kayak gini. Nilai Joko X Joko itu sama dengan N2 dikali X bar 2 dikurang N1 dikali X bar 1. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Kita gunakan rumus yang ini. Oke, jadi dia rata-rata yang baru dikali jumlah yang baru dikurang rata-rata yang lama dikali jumlah yang lama. Nah, tinggal kita masukkan nilainya N2 16 dikali 62 dikurang N1 nya 15 dikali 63. Nah, di sini sudah Pak cari tadi bahwa 16 dikali 62 itu adalah 992 dikurang 15 dikali 63 itu adalah 945. Berarti kalau dikurangkan 992 dikurang 945 itu adalah hasilnya 47. Jadi nilai Joko ini ya adalah 47. Oke, paham ya? Oke, masuk ke contoh latihan soal yang nomor 3. Berikut ini adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 SMK Negeri 8 Palembang. Datanya 5, 6, 8, 9, 10, 7, 6, 8, 7, 6, 7, 7. Tentukan rata-rata modus kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 2 itu sama dengan median ya dari data tersebut. Nah, data itu sudah Pak urutkan. Dia ada sebanyak 12 data. Jadi sebelum menghitung nilai kuartil kemudian median, kecuali rata-rata dan modus ya, kita harus urutkan dia. Urutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Ini wajib. Kalau tidak diurutkan Pak, salah ya, fatal, salah, gak akan dihitung nilainya ya. Nah, jadi udah diurutkan 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, ada 12 data. X1, X2, X3 ini apa maksudnya Pak? Ini adalah datanya, data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 12. Yang pertama ditanya rata-rata itu X bar ya, rumusnya X bar X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn dibagi N-nya ya, banyak datanya. Ini rumus dari X bar. Udah tinggal kita masukkan dia data-datanya itu 5 ditambah 6 nya ada 3 kali, berarti Pak tulis saja 3 kali 6 ditambah, karena 6 nya ada 3 ditambah 7 nya ada berapa kali? Ada 4 kali. 4 kali 7 ditambah 8 nya ada 2 kali ya, 2 kali 8 ditambah 9 ditambah 10 dibagi N nya ada 12 ya, betul ya, ada 12. Nah,
Ini 5 ditambah 18 ditambah 28 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 10 dibagi 12. Kita samping sini saja. Nah, ini jumlahnya adalah 86 dibagi 12. 86 dibagi 12 itu hasilnya 7,1667. Nah, jadi di sini rata-ratanya X barnya adalah 7,1667. Nah, sebenarnya 66666. Kita pakai bulatkan saja sampai di sini ya, 4 angka di belakang koma. Oke. Kemudian yang selanjutnya dia menanyakan modus. Nah, modus apa? Buat di sini saja modus ya. Modus. Nah, modus itu lambangnya MO. Nah, MO itu modus adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini kalian lihat nilai yang paling sering muncul ada berapa? Adalah 7. Berapa kali dia? 4. Berarti modusnya sama dengan 7. Ya, inilah modusnya. Oke. Lanjut kita menentukan kuartil 1, kuartil 2 atau median nanti ya, dan kuartil 3. Kita mulai dari kuartil I dulu ya. Kuartil 1 dulu. Rumus kuartil itu kuartil I itu sama dengan X data ke I dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, dimana I itu dia cuman bernilai 1, 2, 3. Kenapa Pak? Karena dia kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kita mulai cari kuartil 1. Artinya dia Q1. Q1 itu sama dengan X1 dikali N-nya berapa? 12 tambah 1 dibagi 4. Berarti dia sama dengan X1 per 4 dikali 12 tambah 1 13 ya. Berarti dia cuma 13 per 4. Nah, datanya nanti 13 per 4 ini kita jadikan pecahan campuran. Pecahan campurannya adalah 4. Ini 3, ini 1. 4 kali 3 12. 12 tambah 1 13. 13 per 4 jadinya. Nah, X data ketiga dan data ketiga X3 yang ini 6. Tapi dia bukan langsung kita ambil nilai 6, bukan. Dia ada 1 per 4. Nah, cara mencarinya kayak gini. Q1 nya X3 data ketiga ditambah 1 per 4 dikali data keempat X4 dikurang X3. Kenapa data keempat? Data keempat adalah data setelah dari X3, setelah data X3. X3 berapa? 6 ditambah 1 per 4 dikali X4 nya 6 dikurang 6. Berarti dia 6 ditambah 1 per 4 6 dikurang 6 0 ya. Nah, berarti 1 per 4 dikali 0 0. 6 ditambah 0 adalah 6. Jadi X1 datanya Q1 kuartil 1 adalah 6. Nah, dia 6. Oke. Nah, kita masuk data ke Q2. Berarti dia X2 ini sama ya, 12 ditambah 1 dibagi 4. Berarti X2 dikali 13 per 4. Berarti dia 2 kali 13, ini kita bagi saja 2 ya. Berarti dia X13 per 2. Kita jadikan pecahan campuran lagi. Berarti dia X ini 2, ini 6, ini 1 ya. Berarti dia X6 kemudian setengah ya, 6 ditambah setengah. Berarti cara mencarinya sama kayak tadi. X2 sama dengan X ke-6 ditambah setengah dikali data ke-6 data ke-7 X7 dikurang X6. Nah, kita sambung ke samping. X6 nya berapa? 7 ditambah setengah
dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Data ke-7-nya juga 7 dikurang data ke-6-nya tuh 7. Berarti dia 7 ditambah setengah dikali 0. Kayak gitu ya. Nah, berapa hasilnya 7 tambah setengah kali 0? Dia tetap tuh 7. Berarti kuartil keduanya adalah 7. Oke, kita lanjut ke Q3, kuartil ketiga. Artinya X3 ditambah dikali 12 ditambah 1 per 4. Berarti dia X3 13 per 4. 13 dikali 3 39 per 4. Berarti dia X-nya kalau kita jadikan pecahan campuran 9 ya. Oke, 9 kali 4 36, sisanya 3. Ya, berarti X 9 3 per 4. Berarti Q3-nya data ke-9 ditambah 3 per 4 dikali data ke-10 dikurang data ke-9. Data ke-9-nya adalah 8 ditambah 3 per 4 dikali data ke-10-nya adalah 8 juga dikurang data ke-9-nya adalah 8. Nah, berarti dia 8 ditambah 3 per 4 dikali 0. 3 per 4 dikali 0, 0. Berarti 8 ditambah 0, dia hasilnya tetap 8. Pak, ini kebetulan ya Pak? Dari tadi sama semua yang di dalam kurung ya, ini kebetulan saja. Kebetulan datanya yang berdekatan untuk dijadikan kuartil itu sama. Tapi dalam kasus lain tidak harus dia sama ya. Oke, paham anak-anak? Oke, jadi demikianlah pembahasan latihan-latihan soal yang sudah Pak berikan tadi, terutama di soal nomor 3 ya. Agak panjang penyelesaiannya karena dia memuat 5 pertanyaan. Tapi Pak yakin dengan melihat contoh penjelasan Bapak tadi, ini akan memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal tersebut. Oke ya, demikianlah pertemuan kita untuk kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua materi statistika. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, rajinlah berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Kemudian jangan lupa juga klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian dapat mengupdate terus informasi-informasi tentang pelajaran matematika terbaru di SMK Negeri 8 Palembang. Nah, sampai ketemu di lain kesempatan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.